Hey YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT, channel tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Videonya isinya daging semua bro. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan Branding IT di seri kedua edisi kejamnya politik di Indonesia dengan tema demo kutukan. Setelah Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno dicampakkan rakyatnya sendiri melalui rangkaian demonstrasi mahasiswa dan rakyat serta perebutan kekuasaan secara halus, kini giliran Presiden kedua Indonesia Soeharto yang mengalami nasib sama. Di demo mahasiswa dan rakyat serta dilengserkan alias dicampakkan oleh rakyatnya sendiri. Jika Bung Karno lengser dengan senjata dan tameng demo mahasiswa bernama Tritura atau tiga tuntutan rakyat, yaitu pembubaran PKI, turunkan harga, dan bubarkan kabinet Bikora, maka Soeharto lengser dengan senjata 7 tuntutan mahasiswa saat berdemo dengan rakyat, yaitu 1. Adili Soeharto beserta kroni-kroninya, yang kedua amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga hapuskan dui fungsi ABRI, yang keempat otonomi daerah seluas-luasnya, yang kelima tegakkan supremasi hukum, yang keenam berantas KKN, dan yang ketujuh turunkan harga. Soeharto akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998 setelah terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan rakyat selama 1 pekan. Para menteri mengundurkan diri dan pembentukan Dewan Reformasi ditolak oleh berbagai tokoh nasional. Soeharto digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Senasib dengan Presiden RI pertama Soekarno, Presiden RI kedua Soeharto pun dicampakkan rakyatnya sendiri melalui demonstrasi dan perebutan kekuasaan secara halus oleh rakyat dan para pemimpin informal lainnya. Meskipun berbeda zaman dan suasana dan tidak terlalu sulit untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga, namun Soeharto, sang jenderal bintang 5 yang gagah dan sangat disegani lawan-lawannya ini terasing dalam kesendirian di akhir hayatnya. Teman dan sahabatnya menjauh, tak seperti saat dia berkuasa. Soeharto wafat pada tanggal 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, Karanganyar, Solo. Sebuah catatan sejarah yang sungguh tak ingin kita sebagai bangsa Indonesia semua menengok. Lembaran kelam nan memilukan di tahun 1966 dan 1998. Pergantian kekuasaan dengan cara demonstrasi mahasiswa dan massa ternyata mengundang dan mengandung kekerasan, pembakaran, permusuhan, pembunuhan massal, penjarahan, berbalut dengan kegagahan idealisme dan jargon. Membela kebenaran dan keadilan, sungguh harganya terlalu mahal. Demonstrasi 1966 seolah hanya menghasilkan new regime, sementara demo reformasi 1998 seakan hanya menghasilkan keadaan rakyat repot nasi. Kenyataan di lapangan dengan idealisme ibarat jauh panggang dari api. Demonstrasi mahasiswa dan rakyat model semacam ini sesungguhnya menggambarkan bagaimana negara kita belum memiliki sistem ketatanegaraan yang dipatuhi, hukum yang jelas dan mekanisme yang mencerminkan rakyat modern. Negara yang madani dengan pembagian kekuasaan dan pergantian kekuasaan terstruktur dan demokratis. Tokoh dan pimpinan negara yang tidak sabar, tidak antisipatif, dan gagal membentuk sistem kolektif bernama negara Indonesia.
Demonstrasi yang berujung korban harta nyawa yang begitu besar melayang sia-sia, begitu teramat mahal. Demo semacam ini juga gampang sekali mengundang pihak lain untuk menunggangi dan mencari keuntungan sendiri, baik pihak dalam negeri maupun luar negeri. Apapun alasannya, yang demikian adalah cara-cara primitif yang harus segera ditinggalkan. Ternyata kutukan demo atau demo yang terkutuk itu nyaris terjadi di tahun 2019 dan 2020. Tetapi kutukan demo itu kembali berulang saat masa Presiden Habibie dan Abdul Rahman Wahid.